Hai, perkenalkan saya Steverina Yohanus Indubatoni. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1, Stika Moyalindo Kupang. Pada tutorial kali ini saya akan membawakan tentang bagaimana caranya membuat layout sederhana dan praktis yang dapat digunakan dalam sebuah web. Di sini tools yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code dan Exam Control Panel. Selain itu, framework yang akan kita gunakan adalah Bootstrap. Di sini referensi untuk menggunakan framework Bootstrap ada di W3 Schools. Oke, di W3 School ini terdapat banyak referensi, kita bisa mempelajarinya, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah Bootstrap. Kita bisa langsung klik di Bootstrap. Oke, di dalam Bootstrap ini terdapat dua versi, yaitu Bootstrap 3 dan Bootstrap 4. Yang akan kita gunakan dalam mendesain layout pada web ini adalah Bootstrap 4. Oke, di sini terdapat banyak sekali pilihan, nanti kita akan gunakan dalam mendesain layoutnya. Selain itu, yang perlu kita siapkan adalah folder. Folder ini akan kita simpan di dalam data C, di dalam folder exam, yang htdocs. Saat kalian menginstal exam, file htdocs-nya akan tercreate sendiri. Setelah kalian buka file htdocs, kalian bisa membuat folder baru sesuai dengan desain web yang akan kalian buat. Di sini file yang saya sudah siapkan untuk mendesain web ini adalah file SMK. Karena website yang akan saya buat nanti adalah website tentang SMK Negeri 1 Kupang. Di dalam folder ini kalian bisa tambahkan folder gambar, kemudian kalian bisa simpan gambar di sini. Di sini ada 3 gambar yang ukurannya sama. Gambar ini akan saya buat sebagai banner dari layout tersebut. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah basis data dari web yang akan kita buat. Di sini saya telah mempersiapkan basis data untuk penerimaan siswa baru pada SMKN 1 Kupang. Oke, setelah semuanya telah kita persiapkan, kita akan buka Exam Control Panelnya terlebih dahulu, kemudian hidupkan yang ini. Selanjutnya kita akan buka Visual Studio Code-nya. Oke, setelah Visual Studio Code-nya kita buka, yang pertama dan perlu kita lakukan adalah menghubungkan folder yang telah kita buat dalam htdocs tersebut dengan Visual Studio Code ini. Caranya adalah File, Open Folder, kemudian pilih folder yang telah kita siapkan tadi. Klik Select Folder. Nah, di sini kalian bisa lihat folder SMKN 1-nya telah terhubung. Di dalam folder tersebut terdapat folder gambar yang telah terhubung di sini juga. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat file index pada Visual Studio Code ini. Caranya adalah klik New File. Oke, dalam mendesain layout ini, yang pertama saya lakukan adalah menambahkan banner gambar di atas desain web yang akan kita buat. Caranya adalah kalian buka W3 School yang tadi kita buka, kemudian pilih menu carousel. Nah, yang ini. Nah, yang akan kita tampilkan itu seperti ini. Jadi kita akan mengcopy scriptnya
lalu ditambahkan di Visual Studio Code. Karena masih baru, jadi kita ambil semua script yang ada di carousel ini. Caranya adalah kita klik try it yourself. Kemudian klik di sini, kemudian Ctrl A, Ctrl C, dan kita paste di Visual Studio Code-nya. Oke, setelah kita paste scriptnya, kita akan simpan file ini terlebih dahulu. Caranya adalah file, save as. Nah, file ini kita akan simpan pada folder yang tadi telah kita buat di htdocs. File ini akan kita beri nama index.php. Setelah filenya berhasil kita simpan, kalian perlu lihat yang ini. Oke, yang ini dinamakan CDN, yaitu Content Delivery Network. Content Delivery Network ini tujuannya agar saat web online dia akan terhubung dengan konten-konten yang ada di Bootstrap. Oke, selanjutnya yang akan kita buat. Oke, kita akan coba buka. Caranya adalah ketik localhost. Oke, di sini masih kosong. Jadi kita akan kembali ke Visual Studio Code. Kita akan menambahkan gambar yang telah kita siapkan tadi. Caranya adalah kita cari script yang ini, the slideshow. Kemudian kita ganti gambar sesuai dengan nama gambar yang telah kita simpan tadi dan nama folder. Oke, gambar di sini adalah nama folder gambar yang telah kita buat di SMKN1, dan kemudian backslash 1 di sini, 1, 2, dan 3 di sini adalah nama gambar yang telah kita simpan di dalam folder SMKN1, folder gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan simpan, Ctrl Save, dan kita akan coba buka kembali. Refresh halamannya. Oke. Gambarnya telah muncul. Selanjutnya kita akan menggunakan menu kontainer pada Bootstrap untuk membuat tampilan banner pada layout ini lebih sederhana dan lebih kecil. Caranya adalah kita kembali ke Bootstrap, cari menu kontainer. Di sini ada dua tipe kontainer, yaitu kontainer fluid dan kontainer. Kalau kontainer fluid tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan menyesuaikan dengan besar layar dalam website. Selanjutnya kita akan menggantikannya dengan tampilan kontainer biasa.
kita akan taruh script di sini, yaitu div class sama dengan container. Kemudian di paling bawah kita akan tambahkan div penutup seperti ini. Kemudian kita simpan dan kita buka kembali, refresh. Oke, kalian bisa lihat tampilannya sekarang lebih ramping dan sederhana. Oke, setelah selesai dibuat, selanjutnya kita akan membuat navigasi bar di bagian bawah gambar ini. Kita akan kembali ke Visual Studio, lalu kembali lagi ke Bootstrap. Kita pilih di menu Navs atau Navigation Bar. Navigation Bar. Selanjutnya kita cari menu yang ini. Kita tinggal copy scriptnya di sini. Kemudian kita letakkan di bawah div dari slideshow yang telah kita buat tadi. Oke, kita bisa simpan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya dulu. Kita refresh. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah nama-nama dari tulisan-tulisan ini. Caranya adalah di menu ini kita bisa rubah namanya. Di sini kita bisa taruh nama-nama menu yang akan kita buat nanti pada desain layout web tersebut. Kemudian kita simpan dan kita refresh untuk melihat hasilnya. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan drop down link pada menu-menu tersebut. Caranya adalah buka kembali Bootstrap. Kita akan cari navigasi bar yang ada drop link-nya.
Nah, yang ini. Di sini akan kita copy scriptnya hanya untuk drop down linknya saja, yang lain tidak perlu. Oke, kita akan paste drop down linknya di sini, jadi kita hapus yang ini terlebih dahulu. Kemudian kita paste drop down linknya. Nah, drop down link yang pertama adalah data master, di mana data master ini terdiri dari data siswa, kemudian data orang tua, kemudian data admin, kemudian data jurusan, dan yang terakhir adalah data materi tes. Drop down link selanjutnya adalah data transaksi, kemudian data pendaftaran, data cetak laporan, dan yang terakhir adalah data login. Kita akan copy script drop down linknya lagi. Selanjutnya untuk data master, setelah data master kita akan menambahkan data transaksi. Data transaksi ini akan terdiri dari pengaduan, informasi, dan tes. Selanjutnya adalah menu cetak laporan. Menu cetak laporan ini akan terdiri dari laporan pendaftaran, dan laporan hasil tes. Selanjutnya adalah drop down menu untuk menu login. Karena di website ini usernya hanya ada 2, jadi kita akan menggunakan isi dari login ini hanya ada 2, yaitu siswa, login sebagai siswa, dan login sebagai admin. Kemudian kita simpan, lalu kita refresh. Kita bisa lihat. Nah, di sini datanya telah muncul. Nah, di sini saya ingin merubah warna navigasi barnya yang semulanya adalah hitam menjadi warna biru. Caranya kalian bisa lihat di Bootstrap yang colors. Kalian bisa lihat menu warna-warnanya di sini.
Nah, untuk merubah warna tersebut, saya akan menambahkan sebuah script di sini. Kalian bisa lihat. Di sini saya akan menggantikan ke warna yang biru, yaitu primary. Kemudian saya simpan dan saya akan refresh kembali. Nah, warnanya sudah berubah menjadi warna biru. Nah, kemudian pada menu-menu ini saya akan menambahkan saya akan menambahkan isi dengan menggunakan menu modal pada Bootstrap. Di sini isi dari menu-menu ini saya akan menggunakan tabel kecuali pada menu pengaduan, informasi, dan menu login. Kalau menu pengaduan dan informasi saya akan menggunakan, sedangkan menu login saya akan menggunakan menu form pada Bootstrap. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel dan lainnya. Caranya adalah kita buka Bootstrap terlebih dahulu, kemudian pilih menu modal, kita bisa copy scriptnya di sini. Kemudian kita akan meletakkannya di bawah. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menambahkan script seperti ini. Script ini berfungsi agar nanti pemanggilan datanya dapat digunakan. Script ini akan berfungsi untuk memudahkan pemanggilan datanya. Oke. Script ini akan kita letakkan di sebelah red. Nah, di sini my modal ini kita bisa sesuaikan dengan nama menu yang akan kita buat. Kemudian pada menu modal yang akan kita tambahkan tadi, kita bisa tambahkan untuk isi dari data siswa, data admin, maupun data orang tua yang akan kita buat. Caranya adalah karena data siswa, data admin, dan data orang tua, serta data materi dan jurusannya akan saya buat dalam bentuk tabel, maka kita akan menggunakan Bootstrap dengan menu tabel seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu bentuk tabel di sini.
Saya akan gunakan yang ini. Kita lihat scriptnya, kemudian kita copy dan kita paste di Visual Studio-nya. Sekarang kita hanya akan menggunakan tabel, jadi script yang akan kita copy hanya mulai dari script yang bertulisan tabel. Kemudian kita akan paste di modal body-nya. Kemudian pada modal footer-nya kita akan ganti dengan tulisan tutup. Heading-nya ini kita bisa tulis dengan data admin. Sini kita bisa taruh dengan misalkan nama lengkap dari admin, kemudian bisa juga alamat, dan bisa juga email. Oke, setelah kita simpan, kita bisa merefresh-nya untuk melihat hasilnya. Misalkan data admin. Oke, di sini telah diisi dan kita bisa tutup. Oke, kemudian saya akan menambahkan beberapa tabel lagi di menu siswa, orang tua, jurusan, dan materi tes.
Oke, selanjutnya kita akan membuat form untuk pengaduan dan untuk login. Caranya adalah kita lihat menu form pada Bootstrap, kemudian kita pilih menu yang oke, saya akan pakai menu yang ini, form validation. Saya akan copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian saya akan paste di modal body. Kemudian saya akan paste di modal body dari modal pengaduan ini. Oke, kita bisa simpan dulu, kemudian refresh untuk lihat hasilnya. Oke, jadinya akan seperti ini. Tapi karena ini adalah menu untuk pengaduan, maka username tetap kita pakai, tapi password akan kita ganti dengan seperti text area untuk mengetik pengaduan dari para calon siswa tersebut. Kita akan kembali pada Visual Studio, tapi sebelumnya kita pergi ke Bootstrap untuk mengambil script untuk menu inputnya. Kita bisa lihat pada menu inputs, kemudian kita akan gunakan yang menu text area. Oke, script text area-nya ada di sini. Kita bisa langsung copy, lalu kita pindahkan ke sini. Kita akan ganti pada script yang untuk password. Kita simpan dulu, kemudian refresh untuk lihat hasilnya. Oke, bisa di sini. Passwordnya sebenarnya kita akan gunakan saja agar lebih aman. Kita akan ganti kata-kata yang di sini dan di sini. Di sini kita ganti dengan kata kirim, dan di sini kita akan ganti dengan kata tutup. Ctrl Save terlebih dahulu, kemudian kita refresh. Oke, modal headingnya kita ganti dulu dengan nama pengaduan. Lalu ini kita ganti dengan komentar. Ini kita ganti dengan email. Lalu kita simpan. Kemudian kita refresh halamannya. Kita cek lagi apakah sudah jadi. Ya, seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya kita akan buat form seperti ini untuk menu login. Caranya adalah kita kembali ke Bootstrap, kita pilih menu form lagi, kemudian kita akan pakai yang ini.
Kita copy scriptnya terlebih dahulu. Kita paste di bawah div ini. Oke. Oh, tapi sebelumnya kita harus copy menu modalnya terlebih dahulu. Di bawah div, Ctrl V, lalu kita ambil script form yang tadi, kita pindahkan ke dalam menu modal body. Ctrl V, kita akan rubah di sini jadi menu login, kemudian username, kemudian password, dan yang terakhir adalah login. Oke, ini kita gunakan untuk my modal admin. Kemudian kita copy paste kembali yang ini, script yang ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V di bawah. Ini untuk login siswa. Oke, kita bisa simpan terlebih dahulu, Ctrl save, lalu kita buka layout yang tadi, kita refresh halamannya yang tadi untuk siswa maupun admin. Ctrl save terlebih dahulu, login siswa, login admin, kemudian di menu bawah juga kita rubah ini sebagai login siswa dan login admin. Login admin, login siswa. Ctrl save, lalu kita buka kembali, kita refresh halamannya. Nah, form login untuk siswa dan admin telah jadi. Selanjutnya kita akan membuat isi dari informasi dan tes, serta cetak laporan dan hasil tes. Cetak laporan pendaftaran dan hasil tes. Kita kembali ke menu my modal. Kita copy scriptnya. Kemudian kita taruh di bawah script yang ini. Ini my modal untuk informasi.
kita bisa isi informasinya di sini. Kemudian kita simpan, Ctrl save. Jangan lupa taruh script toggle di kita akan menaruh script yang data toggle di sebelah untuk data informasi. Kemudian kita akan refresh untuk melihat hasilnya. Transaksi informasi. Setelah ketik searchnya informasi. Kemudian kita simpan dan kita refresh lagi halaman ini. Lalu kita cek apakah sudah jadi atau belum. Sudah jadi. Terus sedikit informasi. Ctrl save. Hampir semua menu sudah terisi. Sekarang kita akan buat untuk menu tes. Dan yang terakhir adalah cetak laporan. Menu login sudah ada. Kita kembali ke My Modal. Kita kembali ke menu modal. Kita copy lagi scriptnya. Kemudian kita paste di bawah tulisan yang ini. Ini My Modal untuk cetak laporan. Laporan pendaftar. Laporan pendaftaran. Tombol tutup. Kemudian kita isi. Isi pada modal body, Ctrl V. Kemudian kita akan buat My Modal. Kita akan buat modal lagi untuk laporan tes. Kita copy scriptnya, kemudian taruh di body, Ctrl V, kemudian kita rubah sini. Ini My Modal untuk laporan tes.
Kemudian kita refresh halamannya lagi. Oke, semua menu di sini sudah terisi dan sudah lengkap. Selanjutnya saya akan membuat menu seperti selamat datang di sini dan keterangan jumlah siswa yang telah mendaftar. Di sini saya akan menggunakan menu alerts dan menu grid basic. Yang pertama adalah grid basic. Di grid basic ini saya akan menggunakan menu yang two unique responsive columns. Ini. Kita copy scriptnya, Ctrl C, kemudian kita paste di bawah script div ini. Ctrl V. Kemudian saya akan menambahkan menu alert. Untuk menambahkan teks selamat datang dan teks informasi pendaftaran. Informasi jumlah siswa yang telah mendaftar. Oke, kita copy yang ini. Ctrl C. Kemudian kita paste di dalam tulisan putih ini. Di sini kita akan tulis halo. Selamat datang di website kami. Dan terima kasih. Oke, saya akan mengganti warna di sini untuk warna hijau. Warna hijau di sini adalah info. Kemudian di script yang ini saya akan menaruh menu saya akan menaruh tulisan informasi jumlah pendaftar. Kemudian Ctrl Save. Sebelum itu saya akan merubah ukuran dari masing-masing tulisan ini. Yang tulisan yang panjang saya rubah ukurannya menjadi 8 dan ukuran yang pendek saya merubahnya menjadi 4. Kalau selanjutnya kita simpan, lalu kita refresh kembali halaman yang telah kita buat tadi. Oke, di sini akan muncul tulisan seperti ini. Karena terlalu dempet dengan tulisan yang di atas, saya akan membuat space dan kemudian saya akan merubah warna dari informasi jumlah siswa yang telah mendaftar ini.
Saya akan menggunakan warna merah. Kemudian kita simpan dan kita refresh kembali lagi. Oke, tulisan yang telah jadi. Selanjutnya kita akan menggunakan selanjutnya kita akan menambahkan menu berita utama di bawah tulisan alert ini. Yang pertama kita kembali ke Bootstrap, kita pilih menu Basic Grid, Grid Basic. Lalu kita pilih yang three columns. Ctrl C, kemudian kita paste di Visual Basic-nya di bawah tulisan div ini. Kita akan menambahkan scriptnya di sini. Kemudian di sini kita akan menambahkan beritanya. Kita bisa ambil berita dari sebelah sini setelah menambahkan beritanya. Lalu kita paste di sini. Lalu kita akan menambahkan ukuran untuk menu-menu ini. Selanjutnya di bagian yang ini dan yang ini saya akan menambahkan gambar dari berita tersebut. Kita akan kembali pada menu Bootstrap, lalu kita pilih menu Image. Saya akan memakai script yang thumbnail. Saya copy scriptnya. Kemudian saya akan paste di Visual Studio-nya di bagian yang ini. Ctrl V. Kemudian nama gambar akan saya taruh. Kemudian saya copy scriptnya lagi. Saya salah ketik. Ctrl Z. Gambar backslash D. Kita kembali ke scriptnya yang tadi. Di sini ukurannya saya ganti menjadi
2, dan yang di bawahnya lagi saya ganti menjadi 3. Kemudian saya copy script gambar yang di sini dan saya tempatkan di sini. Kemudian saya simpan, Ctrl Save. Kemudian kita akan buka kembali untuk melihat hasilnya. Oke, selanjutnya akan tekan ini, Ctrl sini. Kita simpan. Kita press hasil. Oke, akan jadi seperti ini. Coba open kali. Oke, itu kita di atasnya. Oke, akan sini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan menu seperti navigasi bar untuk menambahkan visi dan misi serta profil SMKN 1 Kupang tersebut. Saya akan menambahkannya di antara tulisan ini dan yang ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah buka Bootstrap, buka Navs, kemudian pilih Label atau Dynamic Tabs, kemudian kita copy menunya, kita copy scriptnya, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Oke, kita akan isi menu-menunya di sini. Yang pertama adalah visi dan misi, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini, Ctrl V. Oke, selanjutnya kita akan simpan dan kita lihat apakah jadi atau tidak. Oke, jadinya akan seperti ini. Oke, untuk menu yang kedua dan yang ketiga kita taruh profil sekolah, kemudian sambutan dari kepala sekolah. Di sini kita akan merubah nama tersebut menjadi nama visi. Yang kedua di sini adalah profil sekolah. Dan yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah. Oke, kita akan menambahkan profil sekolah. Dan yang terakhir kita akan tambahkan sambutan dari kepala sekolah.
Kemudian kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis pembatas antara kedua konten ini. Di sini saya akan menggunakan progress bar. Sebenarnya progress bar dibuat untuk di sini saya akan menggunakan progress bar, tapi yang width-nya 100%. Saya akan tambahkan di antara kedua menu tersebut. Kedua konten tersebut. Di sini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan icon-icon pada setiap menu yang ada di website ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita kembali ke menu home, lalu kita pilih learn icons. Oke, di sini kita akan pilih icon sesuai dengan menu yang akan kita buat. Misalkan beranda. Oke, kita akan gunakan yang ini. Sebelumnya kita harus copy CDA-nya dahulu. Lalu kita letakkan di, kita copy CDA-nya dulu. Lalu kita letakkan di bagian atas. Oke.
Oke, nanti akan muncul icon di samping tulisan beranda seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat untuk data master, data transaksi, cetak laporan, dan lainnya. Untuk data master, kita akan menambahkan icon dari computers, icon computers. Oke, saya akan gunakan icon yang bentuknya seperti kartu SIM ini untuk data master. Lalu kita copy dan akan kita letakkan di samping menu data master. Oke, kita akan simpan, kemudian kita akan lihat hasilnya. Kita refresh halaman ini. Oke, icon untuk data master sudah ada. Selanjutnya adalah data transaksi. Oke, saya akan gunakan yang ini. Selanjutnya adalah untuk menu cetak laporan. Kita akan cari icon yang sesuai dengan untuk menu cetak laporan. Kita akan cari icon yang cocok dengan menu cetak laporan. Oke, saya akan pilih yang ini. Sebelumnya kita akan copy scriptnya terlebih dahulu. Kita akan letakkan di depan menu cetak laporan. Kita copy scriptnya. Kemudian kita akan paste di sini. Selanjutnya untuk menu pendaftaran. Selanjutnya untuk menu login. Kita akan cari icon yang sesuai dengan menu tersebut. Oke, kita akan pakai yang ini. Sebelumnya kita akan copy scriptnya terlebih dahulu.
Oke, kita akan save dan lihat hasilnya. Oke, icon-icon pada menu utama ini telah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan membuat. Oke, setelah selesai menambahkan icon pada setiap menu-menu, yang terakhir ingin saya lakukan adalah saya ingin menambahkan info kontak di bagian paling bawah dari layout web ini. Saya akan menggunakan card untuk menu kontak di web ini. Kita kembali buka Bootstrap-nya. Lalu kita pilih yang Bootstrap 4. Dan kita akan cari menu yang namanya card. Oke, kita akan membuat card deck seperti ini. Kita akan copy scriptnya terlebih dahulu. Lalu kita taruh di bagian paling bawah dari script ini. Oke, di bawah tulisan BR ini. Sebelumnya itu saya cuma membutuhkan 3 card, jadi card keempatnya akan saya hapus. Oke, pada teks yang putih ini saya akan isi keterangan dan info kontak serta halaman dari website ini. Card yang kedua kita akan mengisi alamat dari sekolah tersebut. Dan card yang terakhir kita akan mengisi alamat email dari sekolah tersebut. Nah, card-card tersebut telah muncul di bawah sini. Namun sebelumnya kita akan memperbaikinya agar lebih rapi lagi.
Kemudian kita simpan, lalu kita refresh kembali halaman ini. Nah, halaman yang ini sudah jadi. Salah. Oke, desain layout website ini sudah berhasil kita buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.